Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 18 izin mempresentasikan karya tulis lima kami yang berjudul Bahasa Gaul Merusak Esensi dan Gramatikal dalam Berbahasa Indonesia. Kelompok kami terdiri dari dua orang, yaitu yang pertama Ferhandu Septian, yaitu saya sendiri, dan kedua teman saya Baikuni Krisna Adiarta. Langsung saja ke abstrak. Banyak anak muda yang menciptakan bahasa dengan aturan mereka sendiri dan tentunya digunakan untuk interaksi sesama anak muda. Bahasa yang diciptakan oleh kaum muda ini sering dijuluki sebagai bahasa gaul. Metode penelitian digunakan adalah dengan metode penelitian gabungan dengan pendekatan penelitian survei. Survei dilakukan dengan cara pengisian kuesioner yang berisi kebutuhan informasi dan data dari tujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan 66,7% dari responden, 30 responden menyetujui bahwa bahasa gaul dapat merusak esensi dan gramatikal bahasa Indonesia. Terdapat 73,3% responden yang merasa bahasa gaul menyebabkan rasa bingung terhadap penggunaan bahasa baku bahasa Indonesia. Lanjut, bab pertama saya serahkan kepada teman saya Baikuni Krisna Diarta. Waktu dan Zoom aku persilahkan. Ya, yang pertama adalah bab 1 pendahuluan latar belakang dari masalah struktur yang tidak teratur dari bahasa gaul yang menjadikan rusaknya gramatikal bahasa baku Indonesia inilah yang melatar belakangi penulis menuliskan karya tulis ilmiah ini. Kelebihan dari penelitian ini adalah membahas tentang kesalahan gramatikal dan esensi makna dalam bahasa gaul. Rumusan masalah yang pertama menjelaskan seberapa besar rusaknya esensi dan gramatikal bahasa Indonesia dari penggunaan bahasa gaul ini. Yang kedua, apa yang membuat bahasa gaul ini populer hingga saat ini. Yang ketiga, apakah bahasa gaul ini berdampak pada penggunaan bahasa baku Indonesia. Yang keempat, seberapa banyak orang yang menggunakan bahasa gaul ini. Dalam batasan masalah ini, penulis membatasi penelitian dengan meneliti kata-kata yang membuat bahasa gaul memiliki esensi yang tidak benar dan juga penulisan gramatikal bahasa gaul yang menyimpang dari kaidah penulisan bahasa Indonesia. Anggapan dasar dari bahasa gaul merupakan modifikasi dari bahasa baku Indonesia. Namun karena tidak sesuai dengan KBBI, bahasa ini termasuk bahasa yang tidak baku. Sistematika penulisan bahasa baku memuat campuran antara bahasa Indonesia dengan bahasa asing, sehingga menyebabkan esensi makna tidak tersampaikan dengan jelas karena gabungan bahasa asing dan bahasa Indonesia. Tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui seberapa besar dampak dari penggunaan bahasa gaul ini. Yang kedua untuk mengetahui penyebab utama bahasa gaul populer di kalangan para pemuda di Indonesia. Yang ketiga untuk mengetahui dampak penggunaan bahasa gaul terhadap bahasa baku bahasa Indonesia. Yang keempat untuk mengetahui seberapa besar populasi orang yang menggunakan bahasa gaul ini dalam kehidupan sehari-hari. Sistematika penulisan ini terdiri dari 5 bab, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, dan bab 5 penutup dan saran. Dari hasil pengamatan sepintas menunjukkan bahwa bahasa gaul merupakan bahasa yang terbebas dari aturan apapun, termasuk penggunaan kata dan tata bahasa. Sehingga dari argumen di atas, penulis membuat hipotesis berupa hipotesis 0 tidak akan ada pengaruh penggunaan bahasa gaul dengan rusaknya esensi dan gramatikal. Yang kedua, hipotesis alternatif, pengaruh penggunaan bahasa gaul dengan rusaknya esensi dan gramatikal. Manfaat dari penelitian ini yang pertama yaitu manfaat teoritis, yang kedua manfaat praktis. Untuk masyarakat dan pemuda, penelitian ini memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya para pemuda untuk mengetahui bagaimana dampak yang timbul ketika sering menggunakan bahasa gaul. Yang kedua adalah landasan teori. Esensi bahasa merupakan hal-hal pokok atau inti dari suatu masalah, kalimat, dan lain sebagainya. Esensi merupakan inti atau jantung dalam suatu kalimat. Bahasa gaul merupakan salah satu contoh penggunaan kalimat yang berbelit-belit. Ciri-ciri kalimat efektif adalah kalimatnya logis, hemat, paralel, kesatuan, koheren, dan tegas. Seperti pada contoh berikut. From what I gathered, padinya ditumbuk, which is bijinya lepas gitu. Nah, more after dikumpulin deh itu. Hence masih ada kulitnya. It's fine, baru abis itu ditumbuk-tumbuk, like biar jadi beras literally. Ya, kalimat tersebut sudah jelas bahwa kalimatnya tidak memiliki kesatuan, sangat meluas, ditambah lagi terdapat sisipan bahasa asing.
yang membuat pembaca kebingungan dan tidak menangkap esensi makna yang terkandung dalam kalimat tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata gramatikal memiliki arti sesuai dengan tata bahasa. Terdapat beberapa aturan penulisan yang harus dipenuhi saat menulis suatu karya ilmiah. Semua aturan tersebut sudah dirangkum dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau disingkat PUEBI. Bab selanjutnya yaitu akan dilanjutkan oleh Saudara Farhan. Oke, terima Silakan. kasih Saudara Baikuni. Lanjut ke bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode gabungan yaitu dengan pendekatan penelitian survei yang dilakukan dengan cara pengisian kuesioner. Isi dari kuesioner ini adalah sekumpulan pertanyaan yang mendukung hipotesis penelitian. Yang kedua, populasi dan sampel. Penelitian ini dilakukan terhadap para mahasiswa dari Universitas Gadjah Mada, Brawijaya, dan beberapa universitas di Jawa lainnya. Karena keterbatasan waktu dan tenaga, penulis hanya mengambil 30 sampel mahasiswa dari berbagai universitas di Jawa. Yang ketiga, waktu dan alat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2021 dan berada pada Google Formulir. Yang keempat, sumber data. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil kuesioner yang dijawab langsung oleh responden. Yang kelima, variabel. Variabel terdiri dari dua, yaitu independen dan dependent. Independen dari penelitian ini adalah pengguna bahasa gaul dan makna dari bahasa gaul. Yang kedua, variabel dependen yang terdiri dari kerusakan esensi dan gramatikal bahasa Indonesia. Yang keenam adalah skala pengukuran. Penelitian ini menggunakan pengukuran skala rating dan dikotomis. Skala rating digunakan untuk mengetahui seberapa sering para pemuda menggunakan bahasa gaul, dan skala dikotomis digunakan untuk menyampaikan pendapat kepada responden tentang setuju atau tidak tentang bahasa gaul dapat merusak esensi dan gramatikal bahasa Indonesia. Langsung ke bab 4 yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat berbagai macam jawaban dari responden tentang esensi arti kalimat dalam bahasa gaul. Langsung saja ke pembahasan. Yang pertama, bahasa gaul merusak esensi dan gramatikal kalimat dalam bahasa Indonesia. Dalam kalimat gaul yang dijelaskan oleh teman saya tadi, di sana terdapat kata asing yaitu bahasa Inggris yang membuat esensi makna dari kalimat tersebut tidak tersampaikan dengan baik. Dan karena ada bahasa asing juga, tata bahasa dalam bahasa Indonesia juga rusak karena tidak memenuhi aturan dalam kalimat bahasa Indonesia. Lanjut. Yang kedua, populasi dan alasan orang menggunakan bahasa gaul. Dari hasil penelitian disebutkan bahwa 53,3% orang setuju bahwa alasan orang memakai bahasa asing adalah ingin dianggap keren dan kekinian. Angka ini memang terlihat 50-50 karena memang bahasa gaul digunakan oleh orang yang berada pada perkotaan dan di daerah pedesaan masih jarang digunakan. Yang ketiga, bahasa gaul berdampak pada penggunaan bahasa baku Indonesia. Karena bahasa gaul berasal dari bahasa baku yang sudah dimodifikasi, maka penggunaan bahasa gaul mungkin menjadikan rasa bingung pada penggunanya karena ketika mereka sering menggunakan bahasa gaul, mereka akan lupa asal dari kata tersebut. Contohnya kata kepo, yaitu bahasa bakunya adalah gapil. Bab 5, kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, yang pertama, bahasa gaul masih jarang digunakan. Yang kedua, penggunaan bahasa asing di Indonesia masih jarang terdengar. Yang ketiga, bahasa gaul dapat merusak esensi dan gramatikal bahasa Indonesia. Yang keempat, bahasa gaul menyebabkan rasa bingung terhadap penggunaan bahasa baku dan tidak baku. Yang kelima, sebagian besar orang setuju bahwa orang yang memakai bahasa gaul ingin terlihat keren dan kekinian.
Untuk saran, penulis menyarankan yang pertama, gunakanlah bahasa gaul sewajarnya. Yang kedua, generasi muda harus pintar-pintar mengoreksi dan menyaring bahasa. Yang ketiga, gunakan bahasa gaul dengan teman sebaya saja. Yang keempat, tetap berbicara dengan sopan kepada orang yang lebih tua dari kita. Ini adalah daftar pustaka yang kita ambil dari penelitian ini. Oke, sekian dari kelompok 18. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.